Catherine the Great, sang permaisuri besar Rusia. Babi, benih dari Stettin, di sebuah kota bernama Stettin di tepi Laut Baltik. Pada sebuah pagi musim semi yang teduh, seorang bayi perempuan lahir dari keluarga bangsawan kecil. Ia adalah Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst. Ayahnya hanyalah seorang pangeran bawahan tanpa kekuasaan besar, sementara ibunya memiliki hubungan jauh dengan keluarga bangsawan Prusia. Rumah tempat Sophie tumbuh bukanlah istana gemerlap, melainkan kediaman bangsawan sederhana yang lebih sering diliputi keterbatasan. Namun di dalam rumah itulah jiwa besar mulai dibentuk. Sophie kecil berbeda dari anak-anak lain. Ia tidak puas hanya bermain boneka atau berjalan di taman bunga. Ia lebih suka duduk berlama-lama dengan buku di pangkuannya. Ia membaca kisah-kisah sejarah, filsafat, dan catatan perjalanan bangsa-bangsa lain. Guru-gurunya terheran-heran. Anak ini, kata mereka, membaca dengan pandangan yang lebih dalam dari usianya. Ia tidak hanya mengingat, ia memahami. Sejak belia, Sophie punya ambisi diam-diam. Ia tidak ingin menjadi sekadar perhiasan bangsawan. Ia ingin menulis kisah hidupnya sendiri. Bab 2. Takdir memanggil ke Rusia. Pada usia belasan, kabar datang dari utara. Kekaisaran Rusia sedang mencari calon istri untuk Pangeran Peter, cucu dari Tsar Peter yang agung. Nama Sophie masuk dalam daftar. Ia masih muda, ngising, dan berasal dari keluarga kecil. Tetapi sifat-sifat itulah yang membuatnya menarik. Ia bisa dibentuk, sekaligus tidak menimbulkan ancaman. Perjalanan ke Rusia bukanlah perjalanan biasa. Ia melintasi jalan-jalan berlumpur, menyeberangi sungai-sungai besar, dan akhirnya tiba di istana Sankt Petersburg. Di sana ia melihat kemegahan yang jauh berbeda dari Prusia. Kubah emas, aula besar, dan pasukan berseragam megah, semua ini terasa seperti dunia lain. Namun di balik kemegahan itu, Catherine, nama yang kelak ia pilih, merasakan dingin yang menusuk tulang, baik dari cuaca maupun dari tatapan para bangsawan. Mereka memandangnya sebagai orang luar, orang Jerman kecil yang datang menumpang takhta. Untuk memenangkan hati mereka, Sophie rela mengorbankan dirinya. Ia masuk ke gereja ortodoks, meninggalkan iman lamanya, dan dengan penuh kesungguhan mengambil nama baru, Catherine Alexeyevna. Saat ia menerima baptisan ortodoks, ia berkata dalam hati, "Aku bukan lagi putri kecil dari Stettin. Aku sekarang adalah milik Rusia." Bab 3. Pernikahan dalam bayangan. Catherine menikah dengan Peter, namun kehidupan rumah tangga itu tidak pernah menjadi surga. Peter adalah pria yang aneh. Ia kekanak-kanakan, sering berlarian di istana sambil memainkan boneka tentara. Ia memuja Raja Prusia, Frederick yang Agung, lebih daripada negaranya sendiri. Ia mabuk-mabukan, kasar, dan tidak pernah peduli pada permaisurinya. Catherine merasa terjebak. Ia sendirian di negeri asing tanpa sahabat sejati. Ia diawasi ketat, bahkan kesehatannya diperiksa oleh tabib istana karena semua orang cemas ia tak mampu memberikan pewaris. Namun di balik keterpurukan, Catherine menemukan kekuatan. Ia menutup diri dalam kamar, membaca buku-buku karya Voltaire, Montesquieu, dan Diderot. Dari lembaran-lembaran itu, ia menyerap gagasan tentang kebebasan, keadilan, dan kekuasaan. Dia juga belajar bahasa Rusia dengan rajin, sampai akhirnya berbicara lebih lancar daripada suaminya sendiri. Para bangsawan terkejut, wanita asing ini ternyata lebih Rusia daripada pewaris takhta mereka. Bahir malam kudeta. Waktu berlalu. Peter naik takhta setelah kematian permaisuri Elizabeth. Tetapi pemerintahannya hanya berlangsung setengah tahun. Ia membuat kesalahan besar. Ia menghentikan perang melawan Prusia, yang membuat para jenderalnya marah. Ia juga menghina gereja ortodoks, mengejek bangsawan, dan mengancam banyak pihak. Catherine tahu inilah saatnya. Pada malam gelap bulan Juli tahun 1762, ia diam-diam meninggalkan istana. Dengan pakaian sederhana, ia pergi menemui para perwira garda kekaisaran. Saat fajar menyingsing, Catherine muncul di hadapan pasukan, mengenakan seragam militer hijau, pedang tergantung di pinggang. "Saudaraku," katanya lantang, "Rusia membutuhkan pemimpin sejati. Jika kalian bersamaku, kita akan selamatkan negeri ini." Teriakan dukungan menggema. Tentara bersujud, menyatakan kesetiaan pada Catherine. Mereka berbaris menuju istana. Peter ditangkap, dipaksa turun takhta, dan beberapa hari kemudian tewas. Rusia kini punya penguasa baru, Permaisuri Agung Catherine de Gue. Bab V. Cahaya pencerahan di utara. Berbeda dengan penguasa tiran, Catherine ingin dikenal sebagai Ratu Pencerahan. Ia menulis sebuah dokumen besar yang disebut Nakaz, instruksi legislatif yang berisi gagasan tentang hukum yang adil, larangan penyiksaan, dan kesetaraan di depan hukum. Ia berkirim surat dengan Voltaire, filsuf besar Prancis. Voltaire menyebutnya Semiramis dari utara. Diderot bahkan datang ke Rusia untuk berbicara dengannya. Meski seringkali mereka berdebat sengit, Catherine tidak hanya bermimpi. Ia mendirikan sekolah bagi kaum bangsawan dan perempuan, sesuatu yang jarang terjadi di Eropa kala itu.
Ia mendukung pencetakan buku, pembangunan rumah sakit, dan penelitian ilmu pengetahuan. Namun ada batas yang tak bisa ia lewati, perbudakan kaum tani. Catherine tahu bangsawan tidak akan pernah menerima penghapusan sistem itu. Maka meski hatinya condong pada keadilan, ia tetap membiarkan jutaan tani Rusia hidup sebagai budak tanah. Bab 6, api perang dan perluasan wilayah. Rusia di bawah Catherine menjadi mesin perang yang mengerikan. Ia berperang melawan Kesultanan Utsmaniyah, memukul mundur pasukan Turki, dan merebut wilayah di selatan. Ia menancapkan bendera Rusia di Crimea, sebuah wilayah strategis di tepi Laut Hitam. Di barat, Catherine terlibat dalam pembagian Polandia. 3 kali Polandia dipotong-potong oleh Rusia, Prusia, dan Austria hingga akhirnya lenyap dari peta. Wilayah Rusia bertambah luas, menjadikannya salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada. Para jenderalnya seperti Potemkin menjadi legenda. Ia membangun kota-kota baru di selatan, memperluas tanah pertanian, dan membawa imigran dari Eropa untuk menghidupkan daerah-daerah kosong. Bab 7, kehidupan pribadi sang ratu. Di balik kejayaannya, Catherine juga manusia dengan hati dan perasaan. Ia memiliki banyak kekasih, tetapi bukan karena kelemahan, melainkan strategi. Ia memilih pria-pria muda cerdas yang bisa membantunya memerintah, lalu melepaskannya ketika masa mereka usai. Yang paling terkenal adalah Grigory Potemkin, jenderal karismatik yang menjadi rekan sekaligus kekasihnya. Bersama Potemkin, Catherine membangun kota-kota baru, mendesain armada laut, dan menata wilayah selatan Rusia. Mereka mungkin tidak menikah resmi, tetapi hati mereka saling terikat. Di istana, Catherine juga membangun Hermitage, sebuah galeri seni pribadi yang kelak menjadi museum raksasa. Ia membeli lukisan-lukisan dari seluruh Eropa, karya Rembrandt, Rubens, dan Raphael. Sankt Petersburg pun berubah menjadi salah satu pusat seni terbesar dunia. Bab 8, bayang-bayang senja. Waktu berjalan, Catherine menua, tetapi pikirannya tetap tajam. Ia masih menulis naskah, membuat rencana, dan mengatur kerajaan. Namun ia resah dengan putranya Paul. Sang putra tidak ia percayai. Paul keras kepala, curiga, dan cenderung kejam. Catherine lebih berharap pada cucunya Alexander. Tetapi ajal datang mendahului rencananya. Pada musim gugur tahun 1796, Catherine jatuh sakit mendadak di istana musim dingin. Beberapa hari kemudian, Sang Ratu Agung menghembuskan napas terakhirnya. Rusia berduka. Epilog, warisan seorang ratu. Catherine the Great meninggalkan warisan yang luar biasa. Ia memperluas wilayah Rusia hingga ke selatan dan barat. Ia menjadikan Rusia kekuatan besar Eropa. Ia membawa gagasan pencerahan, meski harus berkompromi dengan kenyataan feodalisme. Ia mendirikan sekolah, rumah sakit, dan memperkaya kebudayaan Rusia. Ia menjadikan Sankt Petersburg pusat seni dunia dengan Hermitage sebagai permata. Meski bukan kelahiran Rusia, ia membuktikan dirinya sebagai penguasa sejati. Rusia, namanya hidup abadi. Sebagai Ratu Agung Rusia, disejajarkan dengan Peter yang agung, dikenang sebagai wanita yang memahat kekaisaran dengan tangan besi, sekaligus pikiran bercahaya. Yang dilakukan Catherine the Great semasa hidupnya, masa muda sebelum jadi ratu. Belajar banyak bahasa, Prancis, Jerman, Rusia, dan Latin. Membaca filsafat, sejarah, dan hukum sejak kecil. Meninggalkan iman lamanya untuk masuk ke gereja Ortodoks Rusia demi diterima sebagai calon permaisuri. Menikah dengan Pangeran Peter meski pernikahannya penuh konflik. Menguasai bahasa Rusia lebih baik daripada suaminya sendiri. Mulai berkirim surat dengan pemikir besar Eropa seperti Voltaire dan Diderot. Kudeta dan awal pemerintahan. Pada tahun 1762, Catherine menggulingkan suaminya Peter Trika melalui kudeta istana, mengambil alih takhta sebagai permaisuri agung Rusia, segera memperkuat kekuasaannya dengan dukungan militer, gereja, dan bangsawan. Reformasi politik dan sosial. Menulis nakas, instruksi besar, sebuah dokumen hukum berisi gagasan pencerahan, larangan penyiksaan, persamaan hukum, dan keadilan. Membentuk komisi legislatif untuk menyusun hukum baru, meski tidak semua idenya terwujud. Membagi Rusia menjadi provinsi-provinsi baru untuk memudahkan administrasi, membangun birokrasi yang lebih efisien, memperkuat kekuasaan bangsawan melalui Charter to the Nobility yang memberi mereka hak-hak istimewa, membatasi kebebasan kaum tani, sehingga sistem perbudakan tanah, serfdom, semakin kuat. Pendidikan dan budaya. Mendirikan sekolah-sekolah baru untuk bangsawan dan perempuan, membentuk Smolny Institute, sekolah pertama untuk anak perempuan bangsawan Rusia, membangun rumah sakit dan klinik, mengembangkan seni dan sastra Rusia dengan mendukung penulis, penyair, dan teater, mendirikan Museum Hermitage di Sankt Petersburg dengan koleksi seni dari Eropa yang hingga kini menjadi salah satu museum terbesar di dunia, berkirim surat dengan filsuf besar Eropa membawa gagasan pencerahan ke Rusia.
perang dan perluasan wilayah. Perang Rusia-Turki menang melawan Kesultanan Utsmaniyah, merebut Crimea dan wilayah di Laut Hitam, membuat Rusia memiliki pelabuhan penting di selatan, perluasan ke barat, terlibat dalam 3 kali pembagian Polandia bersama Prusia dan Austria. Akhirnya sebagian besar Polandia lenyap dari peta dan sebagian wilayahnya masuk ke Rusia, menguatkan armada Laut Rusia, terutama di Laut Hitam, memperluas koloni di wilayah selatan Rusia, mendirikan kota-kota baru, kehidupan pribadi dan istana. Memilih orang-orang berbakat, termasuk beberapa kekasihnya, untuk membantu memerintah, seperti Grigori Potemkin. Dengan Potemkin membangun kota-kota baru di selatan Rusia, termasuk Odessa, Kherson, dan Sevastopol. Memperluas istana musim dingin dan mempercantik kota Sankt Petersburg. Mengembangkan gaya hidup istana yang mewah, sekaligus menjadikan Rusia pusat seni dan budaya Eropa. Ringkasnya, Catherine the Great mengambil takhta dengan kudeta, mereformasi hukum dan pemerintahan, memajukan pendidikan dan seni, memperluas wilayah Rusia secara besar-besaran, menjadikan Rusia kekuatan utama Eropa. Jika ingin menjadi besar, berpikirlah seperti bangsa besar. Perempuan yang kuat tidak menunggu don izin sejarah. Rakyatku harus mencintaiku, bukan takut padaku. Aku bukan dewi, tetapi aku dilahirkan untuk memerintah. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanyalah bayangan tirani. Warisanku adalah bangsa yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak meniru raja lain, aku menulis buku sendiri.